Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Terminal 1 Lumajang, Bapak Sukaryo, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami mohon izin sebagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai calon guru penggerak untuk bisa mengalih. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Berikutnya untuk disiplin positif dan kebajikan universal. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Di sini ada tujuannya. Jadi harapannya bahwa kita mampu memahami disiplin positif dan kebijakan universal. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan disajikan beberapa contoh ya. Nah, contoh yang pertama ini, kalau pada CDP itu ada yang namanya praktek kontrol diri. Nah, ini salah satu pertanyaan yang mungkin akan kita jawab bersama. Semisal kita berpasangan A dan B, A menggenggam tangan, di dalam genggaman itu ada hal yang sangat rahasia, sangat berharga bagi orang tersebut. Kemudian contoh kedua B mencoba merayu, menggoda atau memaksa A untuk membuka genggaman. Kemudian yang menjadi pertanyaan, menurut kita yang ada di sini, kira-kira apakah Anda ini kita ya sebagai orang yang selain menggenggam tadi, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda dan membuka tangan tersebut? Jadi istilahnya itu ketika ada saya, katakanlah saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga, menurut pandangan kira-kira saya mau membuka tangan atas perintah panjenengan atau saya pribadi yang akan membuka? Nanti dijawab masing-masing dalam hati. Nanti akan ketemu jawabannya. Silakan Pak Bakti langsung aja bertanya. Oke. Nah, kita di sini akan belajar tentang teori William Glasser, di mana nanti kita akan mencoba meluruskan tentang makna kontrol. Artinya di sini kontrol itu sebenarnya dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Jadi pada dasarnya ini ada ilustrasi guru mengontrol murid ini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Untuk penjelasannya di situ, maksudnya walaupun ketika anak tersebut itu tidak ingin melakukan atau ingin melakukan, kita sebagai guru itu sebenarnya tidak bisa memaksa. Artinya bahwa semua kemauan murid itu diri pribadilah yang bisa melaksanakan itu. Ini konsep awal mungkin yang sering kita pahami menjadi sesuatu yang mungkin beda gitu. Bahwa kita seorang guru itu harus mengontrol anak. Tapi ternyata di sini
kita itu diberikan alternatif pilihan. Kita itu sebagai apa nanti? Monggo Pak. Jadi di sana itu ada yang namanya penguatan positif atau bujukan, yaitu suatu bentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Artinya begini, apakah penguatan itu bermanfaat bagi murid untuk jangka pendek atau jangka panjang? Kalau itu penguatan yang negatif, artinya gini, ketika kita mengontrol seorang murid, yang kontrol itu menyebabkan murid itu nyaman dalam waktu tertentu dan tidak nyaman jika itu jangka panjang, berarti apa yang kita lakukan ada yang salah. Nah, bagaimana nanti sikap kita untuk mengawasi kontrol ini biar benar? Nah, ini ada beberapa teori kontrol yang akan kita pelajari. Langsung aja Pak Bagi. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama bahwa kontrol diri itu seharusnya berasal dari dalam diri kita sendiri atau berasal dari siswa itu sendiri. Harapannya begitu. Jadi di situ ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ini merupakan beberapa motivasi ketika seseorang ingin melakukan sesuatu. Mana yang terbaik? Nah, itu nanti tergantung dari situasinya. Monggo Pak Bagi. Jadi hal ini berkaitan dengan kata disiplin. Seringkali disiplin ini menjadi sebuah kata yang menyeramkan bagi peserta didik kita. Kenapa? Karena nanti disiplin ini biasanya akan sangat berkaitan dengan hukuman. Pasti. Jadi ketika kita itu mendengar kata disiplin, yang terbayang adalah hukuman. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu dari konsep yang kami pelajari di CGP itu ternyata ada 3 sebenarnya. Konsep disiplin itu ada 3, yaitu ada disiplin negatif dan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin negatif? Mungkin selanjutnya Pak Bagi. Jadi disiplin negatif itu langsung aja Pak Bagi. Oke. Jadi sebelum ke sini perlu saya sampaikan bahwa disiplin negatif itu adalah disiplin yang diikuti dengan hukuman yang menyebabkan seorang siswa itu menjadi trauma. Oleh karena itu harapannya ketika kita itu mendisiplinkan seseorang atau siswa kita menghindari hal-hal yang bersifat fisik, artinya menyakiti siswa, bahkan yang bersifat psikis itu juga tidak diperkenankan. Kemudian sesuai dengan pemikiran Gada Dewantara menyatakan bahwa sebenarnya disiplin itu berasal dari kata sama dengan disciple atau murid pengikut. Jadi bahwa seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya apa? Ketika mereka harus disiplin itu harus tertanam terlebih dahulu dari dirinya sendiri, tidak boleh dipaksakan. Nah,
awalnya tentunya dipaksakan mungkin ya, tapi harapannya nanti ke depannya perlahan-lahan anak itu ketika berdisiplin diri tidak merupakan sebuah keterpaksaan. Lanjut Pak Bati. Nah, untuk motivasi intrinsik, mohon maaf saya tidak textbook di situ ya, cuma saya terangkan aja. Jadi intrinsik di sini yang dimaksud adalah bahwa seseorang ketika melakukan sesuatu itu benar-benar murni dari hati nuraninya. Tentunya untuk ke sana memerlukan proses yang sangat panjang. Bukan ekstrinsik, artinya bahwa disiplin itu merupakan paksaan atas sebuah aturan yang kita tetapkan. Contoh ketika upacara bendera, harapannya ketika anak-anak itu memakai seragam lengkap, itu adalah murni dari hati mereka sendiri, bukan karena takut untuk dihukum. Itu perbedaan, mungkin sempurna. Nah, perlu saya beri penjelasan lagi ya, karena tadi agak kurang lengkap. Nah, di situ jadi yang dimaksud dengan nanti itu hukuman ya, hukuman, mohon maaf nanti sedikit saya tambahkan. Hukuman yang positif itu adalah hukuman yang tidak boleh mencederai anak baik secara fisik maupun psikis. Karena nanti di situ mungkin nanti akan dijelaskan tentang konsekuensi, kemudian ada di situ ada setiga restitusi ya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman kita yang lain. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa di sini disiplin positif artinya sekali lagi bahwa ketika kita menerapkan aturan dan ketika kita ada anak kita yang melanggar aturan itu, kita tidak boleh menghukum secara fisik maupun psikis, baik itu berupa perilaku, kemudian ucapan maupun tingkah laku kita. Contoh misalkan ini biar jelas, ketika anak kita itu tidak mengerjakan PR, hal yang terbaik adalah kita tanya dulu. Tiba-tiba kita suruh keluar kemudian disuruh lari. Saya dulu begitu. Jadi ternyata itu tidak boleh. Jadi kita panggil dulu, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian solusinya gimana? Kita beri dia kesempatan untuk mengerjakan tugas itu, baik itu di kelas maupun di kelas nggak apa-apa, tetapi tidak boleh ada hukuman fisik. Nah, kemudian boleh ada penambahan waktu, boleh ketika teman-temannya itu selesai jam 9, kemudian dia harus menyelesaikan tugas jam 9:15 itu nggak apa-apa, karena itu adalah konsekuensi dari akibat dia melanggar disiplin. Tapi kalau disuruh lari tidak boleh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Subakri. Bu Fitri dulu. Monggo Bu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ditulis ya, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdekah ternyata. Minum dulu. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapat pada program pendidikan guru penggerak. Masih di modul 1 ya Bapak Ibu ini. Masih ada 2 modul lagi. Jadi materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa modul 1.4 ini adalah berbicara tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya yang ada di sekolah kita. Itu tidak berasal dari sesuatu yang baru.
tetapi kita munculkan dari potensi-potensi yang kita miliki, yang sudah ada, yang kita kembangkan, dan kemudian akan kita jadikan lebih baik lagi, lebih membudaya. Itu untuk budaya positif. Salah satunya yaitu dengan adanya disiplin positif. Bagaimana cara membentuk disiplin positif di sekolah? Yaitu salah satunya dengan cara membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ingin berubah satu sekolah, bermula dari kelas dulu. Bagaimana apa istilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Sebetulnya kita sudah sering membuatnya. Kita lebih kenal dengan yang namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita ubah namanya dengan keyakinan kelas. Sebelum kita membahas bagaimana cara membentuk atau menyusun keyakinan kelas, mari kita jawab pertanyaan terlebih dahulu nih. Yang pertama, tolong dijawab ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau kendaraan bermotor? Apa alasannya? Keamanan, keamanan agar aman. Karena alasan aman itulah, aman kan berasal dari dalam diri kita Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yovan, kaitannya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi sebuah keyakinan kelas itu harus berdasar dari dalam diri. Tidak boleh karena paksaan, tidak boleh karena pola yang mau ditilang. Nah seperti itu, nanti bayar sekian. Nah di penjara atau di mana, itu tidak boleh seperti itu. Harus berasal dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya Pak. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Hampir sama dengan kita membuat peraturan-peraturan kelas yang lain. Tetapi karena dalam kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka ini kita pembelajarannya harus berpusat pada murid. Jadi untuk pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas kita harus melibatkan murid di dalamnya. Jadi kita berdiskusi dulu bersama siswa. Ini salah satu yang kemarin saya lakukan waktu kegiatan MPLS kalau tidak salah. Yang disuruh beli kertas itu kayak saya lokasikan waktunya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya tawarkan ke anak-anak. Tiap anak saya beri 2 kertas. Jadi 1 kertas berisi untuk kesepakatan apa yang harus dilakukan di dalam kelas, dan 1 kertas lagi apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nanti anak-anak menempel di papan. Jadi itu kegiatannya sudah terdokumentasi. Setelah kita diskusikan bersama apa saja yang harus kita lakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, itu kita diskusikan, kemudian kita rumuskan menjadi peraturan tersebut atau kesepakatan tersebut kita rumuskan menjadi keyakinan. Kita ubah namanya menjadi keyakinan. Karena keyakinan ini muncul dari dalam diri, maka kalimatnya harus berupa kalimat positif. Tidak boleh dilarang makan minum di dalam kelas seperti itu. Kan kesannya memaksa kan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kita tempelkan hasil kesepakatan tersebut di dalam kelas. Jadi itu keyakinan kelas 5A yang sudah kami buat bersama. Salah satunya kelas bersih hidup sehat. Jadi kalimatnya positif, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Lanjut Pak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, jadi menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk positif seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami. Jadi tidak perlu bertele-tele. Dilarang makan di dalam kelas, dilarang minum di dalam kelas, dilarang berbicara dalam kelas. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita rumuskan menjadi kalimat yang positif, hemat kata. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau bikin keyakinan kelas jangan muluk-muluk, harus sesuai dengan yang kita mampu. Sekiranya anak itu bisa melakukan, kelas juga mendukung di situ.
Dan yang terutama, yang paling penting itu gurunya. Kalau gurunya kira-kira tidak bisa melakukan, ya jangan lagi. jangan buat keyakinan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semuanya harus punya andil. Jadi kita memfasilitasi siswa untuk sama ini saja jadi apa ya apa sih nak? Nah seperti itu. Maunya seperti apa? Kira-kira nanti kalau ingin baik itu harus seperti apa? Harus difasilitasi seperti itu. Kiranya cukup sekian nih, Pak, tidak ada lagi nih materi saya. Nah, sudah cukup sedikit saja materi dari saya karena waktunya cuma 10 menit ya. Oke. Untuk sesi tanya jawab, ditutup di sore dulu. Aduh, ya Allah. Kiranya cukup sekian dari saya, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab. Nanti ada sendiri ya Pak Bakti ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini bukan menggurui. Ini di materi saya ini sangat mendalam ya. Jadi mohon maaf, ini restitusi posisi kontrol. Baru saya di CDP ini saya mendapatkan materi ini, materi yang luar biasa. Saya belum pernah sebelumnya saya menerima materi restitusi. Apa itu restitusi? Ternyata setelah saya pelajari, ya seperti ini restitusi. Nanti kita belajar bersama di sini. Tujuannya kita biar tahu restitusi ya. Ini aja langsung. Ini ada dua kasus. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Untuk kasus yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Jadi bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Ya, apa langsung menghukum? Apa langsung menghukum? Apa gimana? Apa langsung kita cari cari permasalahannya apa terus langsung seperti itu. Ini kita nanti pasti punya cara-cara tersendiri. Nah, untuk selanjutnya apa itu restitusi? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi mulia. Bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, ini kita belajarnya di sini. Oke, singkat-singkat saja. Nih, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi antara hubungan antara dengan murid sebagai seorang guru itu tetap baik, ya. Orang tua dengan guru juga tetap baik. Guru dan kepala sekolah tetap baik. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi ditawarkan. Yang ketiga, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Ini yang penting. Terus yang sembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya dalam arti gini,
Kan yang kalau berbuat salah kan beda ya. Kalau berarti bukan keluar dari kelompok. Nah ini yang masuk ke dalam kelompoknya masing. Kembali lagi. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini terkait dengan restitusi, yaitu menurut teori kontrol Dr. William Goshen berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, orang tua dan atasan melakukan kontrol. Yang ini ada 5. Penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada 5. Bagaimana yang kita akan pecah satu-satu ya. Ini sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya ini yang sering ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk lebih dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menekankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Nah ini, atau awas ya. Terus kamu selalu saja salah. Nah seperti itu. Pasti selalu terakhir selesai. Seperti itu. Jadi ini sifatnya penghukum. Kita masuk yang mana? Iya. Kita masuk yang mana? Oke. Ini kayaknya saya ini. Terus ini untuk membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan membuat bersuara lebih lembut, kalem, ketoke. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-katanya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Terus gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu bagaimana berbuat begini, nah seperti itu. Ini yang masuk di pembuat merasa bersalah. Posisi ini murid akan memiliki nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini kita masuk yang mana ya tadi ya? Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Contoh kata-katanya ya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, jadi seolah-olah kayak seorang teman gitu. Ayo, tidak ingat bantuan bapak selama ini. Oke, ikhlas. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi seolah-olah akan dibereskan. Nah ini keterangannya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Nah ini setelah selesai, anak akan mengatakan saya pikir bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini akan mungkin timbul adalah murid yang bertindak untuk bertindak guru tertentu ya, tidak untuk guru lain. Mungkin akan tergantung pada guru tersebut. Kita sebagai pemantau yang selanjutnya, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pertanyaannya ini, peraturannya apa? Begitu ada yang terlambat, peraturannya apa? Ya itu, nanti ditanya, ini dipantau. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sanksi konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Ini contohnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, dan seterusnya. Oke, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini mungkin Bapak Ibu masuk di sini ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Kata-katanya ini, apa yang kita yakini. Jadi
Jadi yang sudah dibuat oleh Bu Fitri tadi, apa yang kita yakini. Terus apa kamu yang meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi langsung kita sebagai seorang manajer, ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal yang ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, ya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompok yang lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol institusi. Nanti saya akan bagi, ini bisa dipelajari sendiri ya. Ini bagaimana penghukumnya ini, kalau guru berbuat seperti ini, menghadir dan seterusnya. Nanti ini saya bagi aja, dipelajari sendiri ya. Nah, oke, lengkap ini kok. Nah, ini contohnya, itu saya sebenarnya. Posisi ini sebagai apa ini? Ini sebagai penghukum dengan beristighfar apabila telah melakukan kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saya pakai hukuman beristighfar anak-anak begitu melakukan kesalahan. Terus ini posisi kontrol yang kedua. Waduh, kayak gawat lu ya. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah, mengakui atas kesalahan di hadapan gurunya. Nah, ini. Terus yang selanjutnya yang ketiga, wah ini kayaknya sebagai teman ini ya. Nah, teman dengan berbagi kesenangan atas segala upaya yang telah dilakukan, memberikan kado kepada guru. Ini biasanya, wah dijadikan teman ini ya. Ya, ini ada lagi yang ketiga ini, waduh, gawat ini. Posisi kontrol yang gaya. Pemantau dengan memperhatikan pekerjaan siswa setiap waktu dan dinilai. Nah, ini apa kita termasuk yang ini ya? Terus yang kelima yaitu sebagai manajer dengan memberikan pembelajaran sebagai pemimpin dalam kelas, yaitu penguasaan kelas. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk terkait dengan restitusi. Saya sendiri juga bingung untuk restitusi itu apa. Itu tadi ternyata seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kita lanjutkan belajar bersamanya. Dari materi yang pertama sampai materi ketiga tadi, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan Bapak Ibu? Yang pertama yang kita pelajari tadi tentang apa? Budaya positif. Terus apa lagi? Keyakinan kelas, kemudian restitusi. Nah, di materi pertama bahwa di sana diyakinkan bahwa kita harus mengetahui makna dari disiplin positif ya. Yang kemudian ada pemahaman tentang kebaikan universal, kemudian keyakinan kelas, dan berikutnya adalah restitusi dan posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ternyata ketika kita belajar posisi kontrol guru, kita kebanyakan berada di posisi yang saya pribadi itu banyak yang di posisi pertama ternyata ya. Masih ingat tadi Bapak Ibu apa posisi pertama kita tadi? Mendukung. Secara pribadi kadang-kadang kita tidak fokus kan ya. Posisi kontrol kita itu lepas tuh, gergetan ya, dan ciwir. Atau bahkan kita mendukung secara fisik. Sebentar ini tidak masuk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang segitiga restitusi yang tadi Pak Tessa sudah membuka kunci dengan kata-kata restitusi Bapak Ibu. Nah, apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah bagaimana langkah-langkah kita untuk menyelesaikan sebuah masalah Bapak Ibu. Sebelumnya ada sebuah salam di kegiatan pendidikan guru bergerak. Kalau di Islam itu ada assalamualaikum ya. Kalau di sekolah alam itu ada selamat pagi. Nah, di guru penggerak itu ada Bapak Ibu namanya salam dan bahagia. Coba kita katakan bersama-sama. Salam dan bahagia. Sambil senyum dong.
1, 2, 3. Jadi kenapa sih harus salam? Karena kita memberikan keselamatan kepada anak kita, kepada semuanya. Kenapa harus bahagia? Karena kata kuncinya dari semua yang kita pelajari tadi adalah kita itu dalam pembelajaran harus bahagia. Gitu Bapak Ibu. Tidak boleh anak-anak cemberut ya, apalagi dijewit, urusan jewit. Jadi harus posisinya bahagia. Di materi ini Bapak Ibu, tujuan kita adalah seperti ini. Oh maaf, yang sebalik tadi sudah ya. Yang kita pelajari yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pertanyaan kami adalah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ya. Sudah, alhamdulillah. Keyakinan kelas itu boleh ditulis, boleh tidak, boleh juga tidak Bapak Ibu. Kan sebuah keyakinan. Keyakinan universal, keyakinan yang kita akui kebenarannya. Kemudian posisi kontrol itu sebagai kontrol kita, dan sekarang kita akan melakukan segitiga restitusi. Tujuan adalah peserta diseminasi bisa memahami dan menerapkan segitiga restitusi di rumah atau di sekolah. Jadi ilmu kita ini nanti Bapak Ibu bisa diterapkan di rumah atau di sekolah. Saya punya kasus seperti ini Bapak Ibu, silakan dibaca. Kemudian saya akan bertanya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika tadi sudah memahami 3 materi tadi. Nah, permasalahan seperti ini. Habis ini saya tunjuk ya, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, artinya berkelahi ya, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, sekarang Bapak Ibu berpikir dengan tadi posisi kontrol dan kebijakan universal dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu kalau ada kejadian seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, saya beri waktu 3 menit. Silakan. Dari 3 materi tadi, Bapak Ibu kira-kira seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya masih ingat dulu Bapak Ibu, pengalaman ini pernah saya alami ketika saya kelas 6 SD. Waktu itu saya berkelahi dengan anak kelas 5. Besoknya saya dipanggil kepala sekolah, dia tidak ngomong apa-apa, cuma bilang begini. Kenapa kamu berkelahi? Langsung tongkangnya ke Bapak itu. Saya masih ingat sekali itu sampai sini. Itu kejadian saya pertama dulu. Yang kedua, saya melihat pada waktu itu saya masih kelas 5 atau kelas 4. Ada 2 anak berkelahi, guru olahraga saya, almarhum Pak Nanang Pak, bilang begini ke teman saya Pak Adi, almarhum Gus Sunduro. Delok itu, kita itu, delok ini sekarang tontonan gratis. Delok sapa sing menang. Itu saya masih ingat. Terus saya berkelahi di bawah pohon beringin, itu sama guru olahraga malah, "Cik, ini sama polis itu." Delok sapa sing paling kuat katanya. Mungkin beliau dulu karena belum ada guru penggerak ya, atau belum zaman modern. Nah, sekarang Bapak Ibu, guru-guru yang hebat ini, solusi apa yang mungkin Bapak Ibu bisa berikan? Atau pengalaman kemarin ini bagaimana caranya? Karena setelah malam ini saya mempelajari ini, diskusi dengan teman-teman, paginya murid saya kejadian persis di lapangan. Rio yang paling nakal itu mukuli anak kelas 5 sampai copot kancingnya 1 di atas 2. Langsung dipraktekkan. Monggo, ada yang mau berpendapat? Silakan. Wah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Dapatnya dia 100. Oh, ya. Baik, izin Bapak Ibu, saya ingin menanggapi kasus 1 ini berdasarkan dari tadi materi yang sudah kita dapat. Untuk kasus Anton dan Dino ini menurut saya kita harus memanggil dulu Anton dan Dino, kemudian mengklarifikasi apa sih sebabnya terjadi permasalahan tersebut. Kita tidak boleh langsung menghakimi, langsung memberikan penghakiman permasalahannya tersebut. Kita tanya siapa yang mengawali dulu permasalahan tersebut, kemudian kita mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu bagaimana. Kalau memang di keyakinan kelas sudah ada butir atau poin tidak menjaga kerukunan, misalnya menjaga kerukunan, kita tanya kembali sebagai posisi manajer, kamu yakin tidak kalau kamu bisa mewujudkan kerukunan di kelas atau di lapangan ataupun dimanapun, sehingga anak-anak bisa nanti memperbaiki diri dan kesepakatan pun akan berjalan. Seperti itu Pak Bakti, mungkin ada tambahan. Itu sangat boleh bertanya. Nah, ini sudah lulus guru penggerak ya. Oh masih mau Pak ya? Jangan dulu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang punya pendapat?
pengalaman bagaimana, atau setelah punya ide baru untuk menyelesaikan? Ibu Tuti mau menyampaikan pendapat? Badan Tuti ada maunya? Oke, baik. Mungkin karena waktunya mepet ya. Ini ada jawabannya sebenarnya Bapak Ibu. Kemarin itu materi ini disampaikan, kemudian kita disuruh mencari gimana posisi kontrolnya, bagaimana segitiga restitusinya, itu didiskusikan. Jadi yang dilakukan oleh di sini sering disebutkan andaikan kepala sekolah, karena Bapak Ibu guru penggerak itu nanti akan dalam fakta integritasnya itu nanti diusulkan dari kepala sekolah bagi yang mau ya. Kalau artisnya tidak mau, katanya mau jadi pengawas. Jadi yang dilakukan Ibu Suti seperti itu Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi dia mengondisikan seperti Pak Arif tadi, mengondisikan suasananya tenang dulu. Kadang-kadang ketika anak berkelahi kan kita ikut emosi kan. Wah, wis ngepot-ngepot, ya iki wis repot tambah ngepoti, cuwi-cuwi lho penting. Wah, itu yang akhirnya mereka itu hanya diam sebentar, tidak diam dengan kondisi dia insaf kata Pak Jepang tadi ya. Seperti itu. Sama dibaca ya Bapak Ibu ya. Pak Arif sama membaca. Nah, jadi menenangkan diri. Berikutnya yang dilakukan oleh ibu tersebut seperti ini. Menanyakan tadi kan, menanyakan dulu. Jadi kita tanyakan dulu, kemudian ditanyakan dulu sehingga dia bercerita apa yang terjadi sebenarnya. Ceritakan. Nah, berikutnya bahkan ibu tersebut itu meminta kepada korbannya, kamu bagaimana kalau sudah kondisi seperti ini? Apa yang membuat kamu senang? Nah, dia mengatakan bahwa nanti kalau saya pulang dengan menggunakan baju 3 kancing hilang, pasti saya dimarahi ibu saya. Terus apa yang kamu inginkan, kata gurunya? Saya ingin kembali Bu, biasa nanti pulang tidak dimarahi ibu. Nah, jadi kembalikan kepada yang mencopotkan apa yang kamu bisa lakukan sehingga kancing ini bisa kembali. Jadi menyelesaikan masalah itu. Akhirnya di cerita itu anak yang melakukan kesalahan tersebut seharian berusaha memperbaiki kancing bajunya dibantu oleh guru yang pintar menjahit. Dan di akhir cerita bahwa mereka nanti yang sudah terjadi ya, di akhir cerita nanti keduanya dibaikan. Itu yang dimaksud dengan penyelesaian berdasarkan budaya positif Bapak Ibu. Dan hal ini Bapak Ibu disimpulkan, diberi nama oleh penemunya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menemukan, cuma tidak dinamai sehingga diambil oleh orang Barat. Nah, segitiga restitusi. Dia namanya seperti ini. Segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang kita akui kebaikan universalnya. Jadi melalui 3 langkah inilah seharusnya setiap permasalahan itu muncul kita selesaikan berbeda. Nah ini secara teori bagus ya, tapi secara praktek kadang kita emosi dulu. Teori kontrol kita lepas. Dari kebiasaan-kebiasaan, mungkin dari lingkungan keluarga kita, mungkin dari dulu guru-guru kita seperti apa, dan kita menirukan sekarang ini. Nah kali ini dalam materi materi pendidikan guru penggerak, dan nanti pun Bapak Ibu ketika akan ikut guru penggerak, Bapak Ibu akan melakukan ini, dan kami juga akan menjadi pesertanya dulu di sini. Bergantian nantinya ya. Gitu. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu. Slide masih panjang karena waktunya sudah habis. Secara garis besar seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada permasalahan, tidak hanya di sini ya, nanti banyak permasalahan. Misalkan ketika anak datang terlambat, itu ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menenangkan. Mungkin kalau bunganya ketika ada anak berkelahi itu menstabilkan identitasnya dengan tidak seperti itu. Mungkin ayo wudhu di sini, saya wudhu, sholat 2 dulu. Nah, ini seperti itu menstabilkan stabilitas. Kemudian validasi tindakan berkali-kali dan sebagainya. Kemudian menanyakan apa sih keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Saya mewakili Abah Jopan, kemudian Abah Krishna dan Haja. Jadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu sudah sudi hadir di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru atas kehadiran dan perhatiannya. Untuk selanjutnya sebelum ditutup ada prakatan dari Bapak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini apa yang
saya rencanakan, saya programkan untuk itu. Yang SD yang lain itu belum seperti ini. Alhamdulillah niatan saya sudah bagikan ke teman-teman. Nanti yang lain udah. Saya juga berharap ya Allah seperti ini. Saya juga merasa ya Allah seperti ini. Tapi saya sudah bahagia. Mereka yang ya tadi disiplin positif ya. Pertama tidak mau mudah, sabar-sabar harus ini harus. Akhirnya nurut. Ya, mudah-mudahan sekarang timbullah kedisiplinan secara tidak dipaksakan. Tapi awal sabar-sabar harus ikut, harus sanksinya ini seperti ini. Alhamdulillah itu. Jadi saya berharap budaya positif ini mengalir ke semua dan yang terakhir harapan kami SD kita merupakan SD yang dalam pelayanan ke siswa itu lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan apa yang saya inginkan, saya cita-citakan untuk SD kita bisa terpenuhi dengan banyaknya calon guru muda sehingga SD kita lebih maju lagi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukaryo. Sebelum acara kita tutup, saya menyampaikan sekali izin kepada Bapak Sukaryo. Yang pertama, alhamdulillahirobbilalamin bahwa sekolah kita sudah mendapatkan banyak prestasi baik itu di event-event yang luar biasa khususnya event yang lain. Kami mohon izin kepada Bapak Sukaryo bahwa kami ingin mengadakan acara refreshing bersama kalau ini diperkenankan, yaitu di waktu kerja yang insya Allah akan kita selenggarakan setelah pulang sekolah. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, monggo nanti bisa link untuk hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi yang bawa mobil monggo, bawa sepeda motor monggo, nanti insya Allah transportnya kita ganti walaupun dari sekitar ganti bensin. Mohon maaf tidak bisa jauh-jauh, khawatir trauma. Jadi monggo nanti bisa list Mbak Ervin disediakan bagi yang